Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini aku bakalan bahas lagi untuk penentuan harga jual bunga. Kalau di video kemarin itu aku sempat ngasih tahu untuk tutorial ataupun cara penentuan harga jual buket snack. Kali ini aku bakalan bahas untuk penentuan jualan buket bunga. Nah, untuk penggunaan rumusnya, di sini kita masih menggunakan rumus yang sama ya, teman-teman, yaitu harga jual sama dengan modal keseluruhan dikali 2. Untuk rumus ini bisa kalian gunain kalau misalnya kalian mau ambil keuntungan di 100%. Nah, dengan menggunakan rumus yang tadi ya, teman-teman, menggunakan rumus modal keseluruhan dikali 2, jadi untuk satu bagiannya ya, itu bisa kita gunain sebagai modal. Jadi kalau misalnya harga 32.000 ya, untuk 16.000-nya itu balik ke modal. Sedangkan untuk 16.000 laginya itu sebagai keuntungan kita. Untung di sini ya teman-teman, kita dapatnya kan untungnya tuh sampai dengan 100% karena kita kali 2. Nah, keuntungan di sini itu bisa dianggap sebagai uang capek atau gaji pada saat pembuatan buket. Kalau misalnya menggunakan rumus ini, kesannya keuntungan kita tuh bakalan banyak banget gitu ya. Tapi padahal enggak ya teman-teman, karena untuk penentuan harga modalnya kita benar-benar ambil dari modal yang benar-benar kita keluarin. Jadi enggak enggak yang kita lebihin terlalu besar dan lain-lain. Apalagi kalau misalnya kita belinya itu dari e-commerce yang online, yang kadang-kadang tuh ongkirnya bahkan bisa sampai gratis gitu. Oke, lanjut, kasih lihat untuk penentuan harga jual buket untuk bunga artificial ya teman-teman. Untuk materi ini sebenarnya kalian bisa baca di grup aku, karena untuk materinya ini pernah aku share di grup dan kalian bisa baca secara cuma-cuma dan gratis hanya dengan gabung grup. Untuk buket bunga sendiri biasanya saya selalu menaikkan harga ya, selalu menaikkan harga dari perhitungan harga jual. Nah, maksudnya tuh kayak gini. Ini untuk penentuan harga kan dia menggunakan rumus ini ya. Harga jual sama dengan modal keseluruhan dikali 2. Jika merasa kemahalan dikurangi sedikit, jika ngerasa kemurahan boleh dinaikin sedikit. Tapi untuk buket bunga aku nggak ambil yang ini. Jika merasa kemahalan ini langsung aku coret ya teman-teman. Karena aku nggak pernah ngerasa kemurahan. Kalau untuk buket bunga sendiri ya, itu aku selalu naikin harganya kecuali pada kasus-kasus tertentu. Ini dikarenakan perlakuan terhadap buket bunga biasanya lebih spesial. Lebih spesialnya itu di sini biasanya kalau misalnya untuk buket snack, untuk stik kartu ucapannya itu aku hanya menggunakan tusuk sate. Tetapi kalau misalnya di buket bunga itu biasanya aku kasih parfum ataupun stik kartu ucapan yang kadang-kadang tuh dari plastik ataupun dari kawat. Akan tetapi ya teman-teman, pada saat tertentu harga jual tetap mengikuti perhitungan harga jual seperti biasa. Nah, jangan bingung dulu. Ini aku kasih tahu. Setelah ini bakalan aku kasih tahu. Nah, ini beberapa bunga yang aku beli dari TikTok ataupun dari Shopee ya. Kalau biasanya aku beli bunga di harga 29.000, BTW ini namanya peony ya. Ini bunga peony, harga 30.000 itu dapatnya 18 cabang. Ya. Kalau misalnya kalian belinya itu banyak, kalian bakalan dapat potongan ongkir bahkan 0 gitu ya. Kalau misalnya kita bagi ini 30.000 dibagi 18 ya. Untuk harga ininya ya, untuk pertangkanya itu kurang dari 2.000. Ya, aku di sini jual untuk bunga peony yang seperti ini ya teman-teman. Peony yang seperti ini aku pertangkainya itu ya jual di harga 5.000. Kenapa aku jualnya di harga 5.000 ya? Karena yang pertama, kalau misalnya kenapa dijual 5.000? Sebagai antisipasi misalnya stok bunga kita tuh lagi habis ya, jadi kita harus beli offline. Yang mana kalau misalnya beli offline itu harga jualnya mungkin lebih mahal lagi. Jadi sebagai antisipasi. Yang kedua, ngambil keuntungan. Dan yang ketiga, ini aku sesuaikan di harga 5.000 karena takutnya
ditakutkan nanti pada saat pembelian yang kedua atau yang ketiga itu udah kena ongkir gitu ya teman-teman ya. Begitu pula untuk bunga pom-pom yang ini ya. Untuk bunga pom-pom yang ini aku untuk pertangkainya ya, itu aku ambil di harga 5.000 juga ya. Karena untuk satu kuntum ya kita buat 14.000 ya. Satu kuntum itu dapatnya 5 ya. 5 cabang. Jadi harga jualnya kalau misalnya kita emang bagi sesuai dengan harganya itu bahkan kurang dari 3.000 ya. Bahkan kurang dari 3.000. Jadi kita di sini ada ya, kita punya keuntungan sebesar 2.000 gitu, teman-teman. Begitu pula untuk bunga yang ini ya. Kalau bunga, pokoknya untuk kisaran bunga yang harganya itu sekitar 10 sampai dengan 20.000 ya. Yang kalau dibagi untuk pertangkainya itu masih dapat dihitungan 2 sampai dengan 4K ya. Itu aku bakalan jual di harga 5.000 ya untuk per tangkainya gitu. Di sini aku punya bunga lain lagi ya. Di sini aku punya bunga beludru. Ya, ini salah satu bunga favorit aku juga. Kalau misalnya kalian ngerasa penjelasannya itu kepanjangan, boleh di skip ya teman-teman. Aku jelasin ini biar kalian nggak bingung lagi gitu. Nah, untuk bunga beludru yang ini teman-teman, untuk harganya tuh 38.000. Harga 38.000 itu kalian dapatnya 7 tangkai alias 7 kuntum. Jadi untuk satu kuntumnya itu kalian kurang dari 6.000 ya. Untuk satu kuntumnya kurang dari 6.000. Tapi di sini aku jualnya per tangkai 10.000, teman-teman. Ya tadi untuk antisipasi aja gitu. Nah, kalau untuk sunflower ini ya, ukurannya ini besar ya. Aku pakai yang ukuran 12 cm diameternya. Jadi emang super besar dan dia itu aku beli di harga 30.000, dapatnya itu 3 tangkai. Jadi untuk satu tangkainya ya itu di harga 10.000 gitu. Tapi ya itu aku jualnya di harga 15.000. Jadi keuntungan aku itu sekitar 5.000 per tangkai. Jadi kalian jangan mikir wah nggak banyak banget ambil keuntungannya. Enggak, jangan takut untuk ambil keuntungan ini. Kenapa? Kenapa aku bilang jangan takut? Karena dari keuntungan ini ya bunga ya. Nah, keuntungannya itu bisa sampai 2 sampai 5 bahkan sampai 10.000 per tangkai ya. Keuntungan ini teman-teman bakalan kita gunain untuk biaya perawatan alat ya. Nah, karena kan untuk perhitungan harga jual kita itu cuman modal keseluruhan dikali 2. Modal dikali 2. Jadi kita nggak ada masukin biaya peralatan alat. Nah, jadi untuk biaya alat ya itu kita pakai keuntungan dari sini gitu. Semoga kalian paham ya. Karena ini lanjut ya teman-teman. Di sini aku ambil contoh harga buket yang aku jual. Kalian bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan ya. Yang aku jual harganya itu di 50 ribuan ya teman-teman ya. Di sini aku pakai 3 tangkai bunga, kadang-kadang aku pakai 2 tangkai bunga. Jadi sesuai sama harga bunganya sendiri gitu. Modalnya sendiri ini kalian bisa lihat di sini ya. Nah, di sini tuh udah aku masukin ya untuk harga bahan, jumlahnya berapa, terus modalnya itu berapa. Modalnya di sini aku modal beli online. Untuk lem tembak sendiri di sini aku biasanya pakai 1 ya. 1. Tapi 1 lem tembak pun dia itu masih lebih gitu ya teman-teman. Kenapa di sini aku bisa kasih harganya 1.000 ya? Karena aku beli lem tembak itu yang per pack ya. Nah, 1 pak ya, lem tembak itu ya harganya itu sekitaran 80.000. Untuk isinya ya, untuk yang ukuran 20 cm itu 120. Jadi untuk modal lem tembak aku ya ini di harga 80.000 ini aku dapat 120 pieces. Jadi untuk harga lem tembak untuk satuannya itu kurang dari 1K gitu ya teman-teman. Makanya aku bisa kasih modal di harga 1.000 ini
Untuk bunga peoni ya teman-teman, kita pakai bunga peoni yang di atas tadi loh ya. Kita pakai yang ini. Nah, aku jualnya di 5K gitu. Kita lanjut. Untuk bunga peoninya di sini aku pakai 3 tangkai karena per tangkai itu aku hitungnya 5.000 ya. Tinggal kali aja. 5 dikali dengan 3 ini hasilnya 15.000 ya. Untuk foam busa kering ya di sini aku pakai ukuran 7 kali 5 kali 3 cm ya. Itu 1.000 aja teman-teman. Lanjut ya, di sini kita pakai pita satin. Nah, ini aku biasanya untuk satu buket itu biasanya pakai 1,5 meter. Untuk 1,5 meter ya, aku biasanya itu harganya di harga 1.000-an. Ya teman-teman, kenapa bisa di 1.000-an? Karena untuk satu gulung ya, untuk satu gulung pita yang dia itu isinya 20 meter ya, itu harganya aku cuman di 5.000 ya. Ini dari kota aku ya, dari e-commerce di kota aku gitu. Jadi kalau misalnya 1 meter ya, itu bisa kita cari. Kalau di 20 meter harganya 5.000 ya, 5.000 kalian bagi aja 5.000 bagi 20 per meternya gitu. Jadi makanya bisa aku untuk 1,5 meter ini aku bisa pakai di 1.000. Untuk solatip di sini kita gunain secukupnya karena kalau untuk solatip itu kan relatif ya penggunaannya. Untuk satu solatip itu aku belinya di harga 4.000 ya. 4.000 ini bisa aku gunain sampai bahkan 20 buket. Jadi di sini aku taruh aja di 500. Kalau kalian mau taruh 500 atau 1.000 boleh. Untuk kertas selopen di sini aku pakainya 1,5 lembar kertas selopen. Satu selo di sini aku taruh di harga 3.000 ya teman-teman. Jadi kalau untuk 1,5 lembar selopen itu di harga 4.500. Sini kalau untuk penggunaan listrik aku cuman taruh 1.000 ya. Jadi kalau untuk penggunaan listrik ini tergantung dari kalian. Jadi kalau untuk satu buket kalian ketentuannya itu 2.000 ya boleh ditaruh 2.000 aja. Tapi kalau penggunaan listrik di buket bunga ya, itu hanya pada saat penempelan pita gitu. Jadi makanya aku bisa taruh di 1.000. Seharusnya aku bisa taruh di 500, tapi nggak apa-apa di 1.000 aku taruh gitu ya. Untuk kertas tisu ya, untuk kertas tisu taruhlah ya, untuk satu lembar itu 3.000 rupiah ya. Untuk satu lembar full ya itu 3.000 rupiah. Aku selalu beli yang per pack, jadi isinya 30 di harga 29.000. Jadi untuk satu itu tuh bahkan kurang dari 1.000 ya. Tapi aku di sini taruh untuk seperempatnya itu 1.000 karena untuk kertas tisu aku samain harganya sama kertas selopen gitu ya teman-teman. Nah ini kan udah kita hitung nih ya untuk modal keseluruhannya. Ini aku hapus dulu. Modal total ini udah bisa kita dapat di 25.000 ya. Dari ini kita hitung ya teman-teman, itu di 25.000. Nah kalau misalnya ada yang salah ya, kalian bisa komen ya, bisa komen di kolom komentar yang ada di bawah perhitungan aku gitu ya. Nah harga jual sama dengan modal keseluruhan dikali 2. Kita masukin harga modalnya. Untuk harga modalnya ini 25.000 dari sini. Terus kita kali 2 aja. Karena emang dari rumusnya gitu ya. Untuk harga jualnya itu 50.000. Jadi keuntungan kita itu 100% ya. Dari 25.000 dapatnya jadi 50.000 gitu. Jadi kalau 25.000 untuk modal, 25.000 lagi itu keuntungannya gitu. Jadi modalnya tetap, untungnya dapat gitu ya. Lanjut ya teman-teman, di sini aku ambil salah satu buket yang aku jual ya. Kalian bisa menyesuaikan aja. Di sini kita pakai bunga sunflower 12 cm ya, 2 biji sama boneka. Untuk modal pembuatan dari buket ini bisa kita lihat di tabel ini ya teman-teman ya. Aku jualnya itu di harga 185.000. Nah untuk modalnya ini bisa kalian lihat di sini ya. Di sini aku pakainya 2 lem tembak ya. 2 lem tembak itu masih nyisa, harganya itu jadi 2.000.
Untuk penjelasan lem tembak tadi udah ya di step yang pertama ya. Nah, untuk sunflower yang 12 cm di bagian atas tadi ya, penjelasan yang atas itu udah aku jelasin. Kalau untuk satu tangkai sunflower itu aku jual di harga 15.000. Jadi untuk 2 sunflower itu 30.000. Nah, foam busa kering dan kardus ini aku pakai 0,5. 0,5 di sini maksudnya aku pakai setengah dari si foamnya gitu. Di harga 3.000 ya. Gitu, karena aku selalu beli di harga 6.000. Untuk si pita satin premium ya, untuk 2 meter ini aku masukin di harga 4.000. Kenapa aku masukin di harga 4.000 bisa semurah itu? Dengan pita yang dia itu ukurannya 2,5 cm ya, dan ada tulisannya pula ya. Jadi itu kan biasanya mahal dan beberapa toko itu jualnya per meter teman-teman, yang mana per meter itu bisa 3.000 sampai 4.000. Tapi aku bisa dapat harga yang lebih murah karena untuk pita satinnya sendiri ya teman-teman, ini tuh aku bongkar aja ya. Aku dapat di harga ini ya, aku dapat di harga 24.000 ya. Itu ukurannya 2,5 cm, terus dapatnya 40 yard. 40 yard itu sama dengan 30 kurang lebih 36 meter ya. Jadi kalau untuk 1 meter ya, kalau di harga 24.000 itu dapatnya 36 dibagi aja. Untuk 1 meternya itu kurang dari 2.000 ya, kurang dari 2.000 gitu teman-teman. Untuk solatif di sini aku taruh 1.000, kita pakai secukupnya ya. Untuk teddy bear premium ya teman-teman, itu aku gunain satu pakai warna coklat ya. Untuk modalnya sendiri ya itu hanya di 19.000 kurang lebih. Ini aku kebetulan dapatnya gratis ongkir. Di sini aku masukin di harga modalnya 30.000. Untuk kertas selopen di sini aku pakai 3 lembar. Satu selopen itu 3.000 ya. Jadi di sini 9.000. Untuk listrik kita pakai seperlunya. Di sini aku taruh 2.000 ya. Untuk kertas tisu aku pakai 0,5 lembar ya. Itu di sini aku hitungannya 2.000 karena satu lembar itu aku hitungannya 3K ya. Kalau setengah karena dia 1.500 ya, aku genapin aja jadi 2.000 kayak gini. Nah, untuk modal keseluruhannya ya, untuk modal keseluruhannya ini ya, dari yang ini yang udah kita hitung ini ya, dari atas ya. Nah, ini modal keseluruhannya ya, modal totalnya itu 83.000. Kalau misalnya salah kalian boleh komen ya, komen di bawah gitu. Nah, untuk modal untuk harga jual itu kan modal keseluruhan dikali 2 ya. Nah, untuk modalnya itu kan 83.000, terus kita kali 2 itu dapatnya 166.000. Tapi ya aku jualnya itu di harga 185.000 teman-teman, 85.000. Kenapa? Jadi kalian itu dari 166 ini kalian naikin teman-teman. Kalian boleh jual di harga 170.000 atau ya kalian bisa juga jual di harga 185.000 gitu. Jadi terserah kalian, boleh dinaikin atau dikurangin pakai rumus yang tadi gitu ya. Semoga untuk video kali ini kalian tuh makin paham sama penjelasan aku, terus makin paham untuk penentuan harga jual buket bunga, karena ini yang paling sering ditanyain pada saat aku live. Terus untuk penentuan harga jual buket yang lain, kalian bisa baca materi yang udah aku share di grup. Jadi jangan lupa kalian masuk grup, karena materi ini itu udah ada di grup. Jadi kalian tuh tinggal baca aja. Kalau misalnya nggak paham, kalian boleh komentar ya, komen di kolom komentar yang ada di bawah gitu. Untuk kali ini sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.